Kami dari kelompok 1, 3 anggota, saya sendiri, Andani Dewi Raziza. Saya mulai dari Powerstream. Saya Rahel Tanwijaya. Saya Rizky Kasindra. Hari ini kami akan melakukan wawancara dan observasi di PT Ciliwung Camp. Mau tahu keseruannya? Yuk ikut kami. Terima kasih teman-teman. Perusahaan kita itu namanya adalah PT Ciliwung Camp Nusantara Group, ya. Sering diulang itu namanya adalah Ciliwung Camp atau mungkin Ciliwung Camp Nusantara. Kita lokasi ada di Jalan Ciliwung, Jalan Ciliwung Gang 1 nomor 76 di Kota Malang. Terus usaha kita itu bergerak di bidang peningkatan pemberdayaan manusia. Jadi programnya ada semacam coaching, seminar, kita provide seperti itu. Terus kemudian kayak outbound mungkin atau beberapa biasanya dibentuk dalam bentuk refreshment tapi memiliki muatan-muatan peningkatan pemberdayaan manusia seperti itu. Kalau skala usaha kita sudah sampai nasional, kita beberapa kali itu berkegiatan sampai di Jawa Barat, terus kemudian Nusa Tenggara sekitar situ. Karena kita itu tidak cuma corporate, private, tapi juga government. Kita beberapa kali bekerja sama dengan beberapa kementerian, kemudian BUMN, kemudian kayak provinsi dan semacamnya seperti itu. Dan kita sudah lumayan gitu lah. Beberapa juga company luar seperti kayak Semore itu kan company luar, kemudian CTI, Tobacco itu beberapa seperti itu. Kalau jumlah tim itu kita secara yang sebagai tim inti ya, kita sebenarnya inti itu ada sekitar 30-an orang, sekitar 30 orang. Dan untuk beberapa aspek tertentu kita biasanya punya beberapa tim support itu juga awalnya dari tim kita juga, tapi kemudian kayak tim magang seperti itu. Kadang kalau mereka free gitu kita ajak event kita gitu. Nah, kalau kami sendiri sebenarnya program ini sudah jalan sejak 2008, tapi sebagai sebuah usaha bisnis kecil gitu. 2008 terus kemudian jalan kita sudah menjadi CV itu di tahun 2010-an kita 2010 itu. Kemudian 2011 itu sebagai CV sudah membentuk strukturnya Ciliwung Camp Nusantara gitu. Kemudian sering jalan waktu karena permintaan klien, kemudian tim juga semakin besar. Kita memutuskan untuk jadi PT di tahun 2022 kita sudah jadi PT Ciliwung Camp Nusantara Group yang membawahi beberapa divisi yang memiliki program masing-masing. Jadi kita punya sub di bawah itu dengan brand masing-masing. Nah, kemudian kita juga bersama dengan PT itu berdiri, kita juga sudah punya haki atas logo kita. Dan beberapa kali itu terjadi duplikasi logo yang dilakukan oleh brand sebenarnya kompetitor seperti itu. Akhirnya kita di tahun 2023 itu kita juga sudah punya sertifikat haki atas logo kita. Seperti itu. Kita bersama ada kita bekerjasama contoh seperti dengan hotel atau resort, kita selalu bekerjasama untuk mendukung pariwisata, terutama pariwisata lokal dulu, terutama di Malang, Batu dan sekitarnya, kayak Mojokerto, sekitar itu Pandaan juga. Kemudian kita kerjasama juga dengan beberapa instansi, contoh seperti PLN gitu, kita kerjasama dengan mereka sehingga beberapa kegiatan mereka kita handle untuk Pertamina mungkin seperti itu. Ya, masih kerjasama. Pendirinya itu ada 3 orang, ada Bapak Andriangga, kedua itu Bapak Roman Listiano, yang jadi HR, terus kemudian ada Bapak Win. Yang dulu ketiganya itu sejak buka aktif dalam struktur Ciliwung Camp. Sampai adanya Pak Win itu memutuskan untuk keluar dari struktur itu 2024 sekitar tahun itu. Tapi tetap Pak Win juga masih ada di aktif bekerja dalam kita, cuma hanya berarti dia keluar dari struktur. Ini juga tetap masih. Ya, kalau kita bekerjanya sekarang semenjak jadi PT kita sudah semacam kayak holding company. Jadi di masing-masing divisi kita punya 3 divisi rental, divisi auto, dan divisi tour. Di masing-masing divisi ini punya kita sebutnya HOD, Head of Division. Head of Division memiliki koordinatornya, baik itu koordinator di back office dan koordinator teknikal untuk lapangan itu dan lain-lain. Sedangkan back office itu untuk implementasi atau secara administratifnya. 3 divisi tersebut berada di bawah benderanya jadi Ciliwung Camp Nusantara. Di bawah bendera itu ada departemen. Nah, departemen itu terdiri dari ada manajer sales and marketing, ada manajer finance, ada manajer HR. Nah, ketika departemen ini langsung derek ke bawah ke divisi-divisi tersebut. Jadi tanggung jawab audit itu ke perusahaan melalui departemen tersebut. Yang paling banyak dikenal gitu ya, kita lebih awal itu berdiri sebenarnya hampir bersamaan dari sejak awal ya. Sejak awal kita berdiri itu adalah rental camping bareng sama outdoor, itu yang berdiri hampir bersamaan itu. Cuma hanya terbentuknya tidak barengan gitu karena saat itu orangnya beda. Kemudian dari dua aspek produk ini adalah pasarnya hampir bisa dibilang berbeda. Kalau rental kan rental alat camping nih, sementara adalah hiking, camping seperti itu. Sedangkan kalau outdoor itu lebih kebudayaan SDM-nya kayak outing, asal company. Jadi itu bisa dibilang market cap yang berbeda. Seperti itu. Kalau sama-sama dikenal yang bisa dibilang paling menguntungkan itu, kalau dibilang menguntungkan adalah mungkin di outdoor ya, bisa dibilang di outdoor karena mungkin secara real bisa itu. Sedangkan kalau rental camping
tidak terlalu besar tapi lebih stabil. Tidak setiap minggu orang upload, tapi kalau weekend camping nah itu bisa dibilang setiap weekend pasti ada seperti itu. Jadi aku tidak bisa menentukan ini lebih menguntungkan dibanding ini, tidak bisa. Kalian juga pasar selalu berubah. Jadi di setiap transaksi dengan konsumen kita selalu ada di bagian akhir atau bagian bawah di kontrak, yaitu kita kan selalu ada namanya confirmation letter untuk kegiatan-kegiatan. Dimana confirmation letter itu kita memastikan bahwa kita akan berkegiatan seperti ini nih, nilainya sekian kalau benar, kita akan masih kalau itu benar, itu adalah kita tangan di belakang itu selalu ada diikuti dengan rules dan ketentuan. Contoh kita pembayaran minimal 10%, kemudian pergantian jumlah orang itu maksimal kali berapa, penambahan kalau misalnya dibayar itu nanti rulesnya seperti apa, nanti ada ketentuan di situ. Bahkan sebelum tertulis itu kita sudah diskusi dulu. Oke, kita setuju dengan posisi seperti ini, kita lalangani sehingga nanti di kemudian hari atau pas kegiatan terjadi masalah, kita acuannya kembali ke kejadian seperti itu. Kalau kita bilang bermasalah, mungkin tidak bermasalah, mungkin itu memang birokrasi ya. Kayak contoh, kita buka program baru kita yang kayaknya di dalam komputer itu kan di area pertanian ini sebelum kita buka, kita memang harus bikin perizinan. Hanya ya seperti itu kenapa kita membutuhkan untuk berbadan hukum sehingga kita bisa maju itu as company dengan berbadan hukum dengan tanggung jawab yang jelas. Karena itu pertama, kedua, antisipasi kita berbadan hukum adalah kayak keselamatan. Kita tergantung pada keselamatan kepala kayak kegiatan-kegiatan ekstrim seperti itu. Contoh kalau misalnya masalah edukasi kita bawa ke personal atau perorangan kita itu mungkin akan terjadi banyak fraud mungkinnya. Itu akan kita berbadan hukum sehingga untuk mengantisipasi dan meminimalisir hal seperti itu. Dan saat itu yang langkah yang kita ambil itu hampir kita somasi, tapi belum sampai saat itu mereka berusaha untuk menarik mereka dan mereka dikirim lagi sebenarnya. Kemudian ada beberapa setelah hakinya muncul kita juga memang kita tidak publikasi hakinya kita, tapi setelah haki itu muncul kita langsung personal approach ke mereka. Aku sudah punya hakinya seperti ini, kalau diturunkan kalau enggak kita akan bawa ke ranah hukum seperti itu.